Aku bahkan bisa mengerjakan PR-ku kayak gitu kan. Ya wis apa lah misalnya aku turun dari Surabaya pas saya. Kalau PR-ku tak bisa ning kono. Itu lebih masuk akal dibanding awakmu nek omah garap. Terus akhirnya telat dan akhirnya diseneni dosen. Ya, itu gak relevan gitu loh. Maksudnya aku berusaha mendorong gimana? Saya juga bingung sambatnya di mana kan gitu kan. Akhirnya cuma keren di sini. Kalau misalnya saya keren di akunnya web itu pasti di blog. Saya nggak mau akunnya bersih kayak gitu kan. Saya juga mau misalnya daftar di saya misalnya infiltrasi gitu kan masuk ke dalam di Zoom gitu kan. Tapi apakah saya misalnya join kerja gitu kan, mumpung saya sama-sama sipil gitu kan? Apakah saya join kerja di situ bisa menghasilkan apa-apa? Kalau misalnya riset saya cuma disuruh kerja. Dan saya masih bingung gimana cara menceritakan ini. Yang bisa kita lakukan mungkin bisa membuat artikel sebanyak mungkin, teman-teman bisa sambat sebanyak mungkin. Oh, Jarno ngebloknya sampai bosan gitu kan. Ya, paling enggak apa itu namanya? Kita itu warga itu sebenarnya butuh ini. Kita nggak butuh sejenis gimmick-gimmick yang manis. Kalau dosen saya bilang ya cuma abang-abangnya lambe ya percuma gitu kan. Jadi saya ya cuma bisa curhat ke teman-teman kalau misalnya zaman saya SMP itu lebih baik. Tapi yo, masa aku karo pacarku kate pacaran ning gone bemo sing bolong-bolong itu kan nggak mungkin. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asis. KTP saya bukan KTP Surabaya, tapi Asis. Saya Sri Simo. Sekolah SMP Mati dan Tanam. Tapi lulus tahun 90. Ada yang lain di atas 90. Ini wali kota. Sejak 90 sampai sekarang KTP saya kebagian dulu Surabaya, terus Jakarta, sekarang Bogor. Tapi karena 1 tahun terakhir ini punya kerjaan di Surabaya, bukan terpaksa ya, harus balik ke Surabaya. Hati-hati masih ada. Dulu zaman saya SMP SMA itu Beriru punya trayek yang paling lengkap di seluruh Surabaya. Dulu kami sekolah itu dari Tanjung Perak sampai Aloha itu nggak cuma satu jalur. Ada yang lewat Kupang, ada yang lewat Raya Darmo, terus ada lagi yang membantu itu yang kisah Demak. Jadi teman-teman yang rumahnya di sekitar Sier sana itu biasanya naik itu ke tengah kota. Kemudian untuk angkutan umum itu juga dulu masih ada tarif pelajar. Karena saya SMP itu kita bayar 100 rupiah yang lainnya itu masih bis kota yang abonemen kecilnya itu 50 rupiah. 50 rupiah itu kalau ketemu kondektur dikasih, kalau nggak ketemu gitu. Sekarang saya kembali ke Surabaya itu sebenarnya 2 kali ya. Tahun 2018 itu 2018 sempat kembali ke sini, ada kerjaan di sini, terus kembali lagi ke Jakarta. Sekarang kebetulan ada kita bikin workshop dekat sini di Menur, sekarang juga di Kertajaya. Workshopnya di Menur satu, di Wonoayu juga ada satu. Sebenarnya dengan 2 workshop itu pekerja kita itu otomatis yang paling banyak berasal dari ini Surabaya dan sekitar Wonoayu. Untuk mobilisasi itu pakai kereta api di Prian dari Gunung ke Prian itu, tapi masalahnya kan jadwalnya nggak pas. Jadi kalau pekerja kita yang mau kerja di Wonoayu besok sekarang itu harus berangkat 2 jam kereta terakhir. Ya, nginep di sana, nginep semalam. Kalau naik sepeda motor saya 1 jam setengah.
saya udah berapa kali apa ya masuk jam 5 pagi itu yang paling kurang dari 1 jam, tapi harus jam 5 pagi itu lewat jam yang selama di Jakarta sekarang di Bogor ini tinggal saya di dekat Cirebon ya, stasiun Cirebon. Setiap tahun saya rotor juga masuk ke sana, rotor kereta. Terjadi lagi di Jakarta naik kereta dari Bogor ke Bogor. Jadi ya sampai apa namanya sampai sekarang juga merasakan bahwa di Surabaya itu kondisinya seperti masyarakat jauh lebih buruk masalah angkutan ini. Jadi ya mau nggak mau sekarang pakai motor atau mobil nah itu aja sebenarnya Surabaya ini jauh lebih nyaman karena dibandingkan Jakarta ya, karena areanya terlalu besar, terjangkau gitu, untuk kita naik sepeda atau jalan kaki itu lebih enak, lebih mudah untuk diatur. Tapi ya teman-teman di sub mungkin belum dapat hidayah atau di wali kota ya mungkin sedikit ya itu aja yang tidak saya karena berjalan waktu, yang lainnya juga monggo saya kembalikan ke Mas Dokter. Di sini manggil nama aja. Nanti kalau saya dipanggil dokter nanti ada yang pasien jadi pasien. Beda apa aja berikutnya Mas? Iya. Tuh bisa beli. Satu maju sorry. Kita ke belakang. Tes. Coba kalau masukin mana? Tes. Atau dimatiin? Belum nggak usah. Ya udah nggak usah. Suaranya keras no tapi ya. Santai. Tapi kalau kelas buka aja ya. Ya wes mau gimana lagi? Oke, semuanya kalau aku Rosi asal Surabaya. Kalau terkait sama transportasi umum mungkin dari kecil bahkan dari bayi sudah ada sama transportasi. Aku di Nggak apa-apa, tak kasih tahu aja. hubungan yang aku waktu kecil kan ibuku ceritanya punya kayak kios gitu kan. Di tempat namanya bemo. Jadi semenjak bayi pun dilakukan sama namanya bemo dan nenek pun sempat ada masanya bemo pun jadi bisnis yang menggiurkan di Surabaya waktu itu. Sampai ada kepikiran nenekku ada satu bemo di rumah sampai cuma bertahan beberapa bulan, ya mungkin lebih jatuhnya culture-nya Surabaya makin kesini bukan orang-orang yang mau turun ke jalan lagi buat kayak commute ke satu komuter ke satu bemo ke bemo lain, karena dari stok bemo pun orang bawah ini makin kurang. Mungkin kalau aku dari segi pemerintah pun menghitungnya mungkin semakin banyak jumlah bemo, semakin banyak juga emisi yang bakal dibuang. Mungkin karena efektivitas bemo pun nggak terasa banyak makin di sini. Kecuali kalau emang kita ada pengganti bemo yang dalam artian bemo cukup dengan apa yang kita butuhkan, menurutku pemerintah pun bakal ngajuin ada bemo lagi. Contohnya kalau kita ke Malang atau ke Bogor, yang pertama kali kita temuin pasti angkot di sana kan. Soalnya menurutku di sana pun yang dibutuhkan ya bemo, nggak ada pilihan lain. Kalau di sini pun bemo, kita kasih bemo pun mungkin orang-orang khusus atau orang-orang unik aja yang mungkin seperti kita yang kumpul di sini. Jangan mundur-mundur ya, atau Tes. Tes. Volumenya. Tes. 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 Udah tahu kayak monyet. Ya udah lanjutin aja lah. Ini kita manggil orangnya mau baikin. Mungkin kalau menurutku kalau yang mungkin kedepannya kalau misal ada kayak gitu lagi mungkin dibahas lebih ke masalah culture-nya aja sih, lebih ke sosialnya. Apalagi kan ada mbak yang dari sosialnya gitu ya. Ada mbak-mbak yang S2-nya tentang transportasi polisi dan di luar. Di sini Mas. Oke. Pakai maskernya ya. Nggak perlu diulang ya. Nggak perlu. Oke, mungkin suggest lagi kalau misal ada kayak
diskusi lagi seperti ini kan kita udah tahu kan teman-teman unik dari mana aja yang mau tergabung dan peduli sama transportasi umum di Surabaya. Mungkin kita ada berbagai perspektif dan mungkin kalau yang ada sejak kita kumpul lagi ada satu pembahasan yang kita bisa bahas bareng biar ada goals atau output yang dari kita pun seenggaknya tahu dulu gitu loh, dan kita bisa tularkan ke seenggaknya teman-teman kita atau paling dekat ya ke keluarga kita tempat tinggal rumah kita gitu kan. Balik lagi ke masalah demo tadi kan, kalau masalah demo selain di sini ya jatuhnya itu makin tidak efektif, dan pemerintah pun antara acuh tidak acuh sih, dibicara pemerintah buta pun enggak menurutku, karena pasti ada sebab akibat gimana untuk gimana sampai ternyata kita nggak perlu mendengar masyarakat, karena dari masyarakat pun menurutku ada beberapa orang yang tidak pengen naik bemo, dan menurutku jumlah orang yang tidak naik bemo sama orang yang pengen naik bemo pun itu berbanding jauh. Apalagi mungkin orang-orang yang kita ini itu istilah aku bilang sih orang yang mau jalan adalah orang-orang yang unik. Kalau contohnya mas yang tadi kan orang jalan aja malah dilihat kamu kok jalan sih mas. Mungkin itu aja sih kalau mungkin pembahasan yang mungkin kalau aku bisa suggest ke depannya kalau lebih membahas culture. Mungkin setelah menurutku pribadi dari komunitas apapun baik transportasi atau apapun, Surabaya ini kota yang unik. Dan kalau semisal ada orang luar tanya ke saya, Surabaya itu gimana sih Ros? Apakah Surabaya adalah kota yang baik? Enggak. Kalau aku bilang Surabaya kota framing kok. Dan kalau aku jujur kalau kita mau diajak Surabaya mau kemana sih Ros? Kita nggak ada apa-apa sih Surabaya. Kalau mau, ayo aku ajak ke kampung. Karena menurut aku culture-nya Surabaya bagusnya di kampung. Kalau mau kita ajak jalan, dan sekarang cara itu kan mungkin kita bisa langsung menularkan budaya, kita bisa jalan kaki. Aku biasanya kalau weekend usahakan untuk jadi turis lokal. Untuk ya mungkin PR-nya kita nggak bisa dari rumah langsung pindah ke kampung lain dengan transportasi umum, tapi kita bisa dengan taruh sepeda atau sepeda motor kita, lalu dengan itu kita cari titik kumpul buat pos, kita keliling-keliling untuk cara nggak langsung kita lihat tetangga kita ternyata meskipun sesama Surabaya ternyata kita beda tetangga atau beda gang aja, istilahnya kita udah bakal beda gitu suasananya. Mungkin itu aja saja saya dari aku. Saya dari aku. Kasih. Atau barengan ya monggo. Hah? Direkam lah. Direkam lah. Oh gitu ya, kita ngobrol aja. Oke.